Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. As-Sudi di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas perkataan orang-orang munafik ketika Allah membuat dua perumpamaan bagi orang munafik yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 17 dan ayat 19. Mereka berkata, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan maha luhur membuat perumpamaan seperti ini? Atas pernyataan orang-orang munafik itu dijawab langsung oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26 ini yang menyatakan bahwa Allah tidak merasa malu membuat seekor nyamuk sebagai perumpamaan bagi kehidupan umat manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kelihatannya nyamuk adalah hewan sangat kecil dan remeh yang tidak berarti sama sekali bagi kehidupan umat manusia. Namun di balik Allah membuat perumpamaan nyamuk itu ternyata menyimpan pelajaran bagi kita. Nyamuk merupakan hewan kecil yang sangat dekat dengan manusia tetapi memiliki sifat tidak baik, simbol dari keburukan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Adapun perumpamaan nyamuk bagi perilaku kehidupan umat manusia itu diantara lain yaitu, pertama, nyamuk merupakan hewan yang sangat mengganggu. Kebiasaan nyamuk adalah mengganggu orang, terutama ketika orang akan beristirahat tidur setelah lelah seharian bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sungguh betapa sangat terganggunya orang yang menginginkan suasana damai untuk beristirahat tetapi terganggu kehadiran nyamuk dengan suara gaduh yang berdenging di telinga. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, tidak sedikit orang yang berperilaku seperti nyamuk ini, yang mengganggu kedamaian dan ketentraman orang lain, baik langsung maupun melalui media massa, menjadi provokator yang menimbulkan kegaduhan dan keonaran di tengah masyarakat yang sebenarnya sangat rukun, aman dan damai. Ada pula yang secara langsung mengganggu penggunaan jalan, menjadi preman jalanan, membuat suara gaduh, berteriak-teriak apalagi dengan suara sepeda motor tanpa knalpot yang memekakkan telinga, yang dilakukannya tanpa mengenal waktu. Bahkan di malam hari saat orang sedang beristirahat tidur yang memerlukan suasana yang nyaman, betapa buruknya kepribadian orang yang memiliki perilaku yang mengganggu ketentraman dan ketenangan orang lain seperti perilaku nyamuk ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan secara umum dengan pernyataan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Lalu ada sahabat yang bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah?
Lalu beliau menjawab, qala alladzi la ya'man jarahu biwayiqahu, yaitu orang yang menjadikan tetangganya tidak aman dari gangguan keburukannya. Quran, hadis riwayat Bukhari. Nyamuk menimbulkan penyakit, bahkan penyebab kematian. Di samping mengganggu orang yang sedang beristirahat, gigitan nyamuk juga bisa menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia, seperti penyakit malaria, demam berdarah, kaki gajah, dan sebagainya. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Raja Namrud salah satu contohnya adalah seorang raja yang sangat dikdaya pada waktu itu wafat karena nyamuk ini. Jika tidak menimbulkan penyakit bahkan sampai mematikan, paling tidak gigitan nyamuk bisa menimbulkan gatal-gatal dan iritasi pada kulit manusia. Perumpamaan perilaku nyamuk yang menggigit orang tentu sangat tidak dibenarkan jika dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sosial. Ketika memang ada dalam kehidupan sosial orang yang berperilaku suka menyakiti orang lain. Lidahnya tajam, menusuk sampai ke dalam relung hati yang sangat dalam dengan cara mengejek, menghina, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, merendahkan, dan sebagainya. Dan hal-hal seperti ini tidak dibenarkan juga dilakukan oleh para santri dengan tindakan membuli temannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Quran surat Al-Humazah ayat 1. Ketiga, nyamuk memiliki sifat sangat serakah. Ketika nyamuk mendapat kesempatan menggigit orang, maka akan menyedot darah sebanyak-banyaknya sampai perutnya membesar, bahkan melebihi kapasitasnya hingga mencelakakan dirinya sendiri. Tidak lagi bisa terbang karena keberatan beban hasil sedotan darah manusia. Itulah sifat serakahnya nyamuk yang memanfaatkan kesempatan menyedot darah orang yang sedang tertidur lelap. Manusia pun tidak sedikit yang berperilaku demikian. Ketika mendapatkan kesempatan dengan jabatan dan posisi strategis yang diamanatkan kepadanya, malah disalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi dengan korupsi atau mengambil uang yang tidak berhak untuknya. Bahkan cara mengambilnya pun tidak tanggung-tanggung dengan jumlah yang fantastis, miliaran rupiah, dengan tanpa malu-malu hidup berkelimpangan harta, berfoya-foya, bahkan investasi pun di mana-mana hingga tanpa disadarinya terhandus oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang akhirnya dibuai jeruji besi masuk penjara. Celakalah dirinya, celakalah keluarganya, sengsaralah anaknya dan istrinya karena dibuli oleh tetangga. Kesemuanya karena keserakahan yang luar biasa dilakukan manusia, seperti serakahnya seekor nyamuk ketika menyedot darah manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Perumpamaan seekor nyamuk yang nampaknya tidak bermakna apa-apa bagi kehidupan manusia ternyata adalah sebuah pelajaran agar kita tidak mengikuti perilakunya yang tentu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.